Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan akan Tuhan. Bila hadirat-Nya turun di tengah-tengah kita, bila setiap kita akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai acara ini. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Engkau berikan kami kesempatan ya Tuhan untuk kembali mencari Engkau, mencari wajah-Mu ya Tuhan. Mari jumpailah setiap kami ya Tuhan, pribadi-pribadi yang merindukan Engkau, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah mereka juga mengalami pujian penyembahan ya Tuhan, mengalami hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami ya Bapa. Mari Kau beracara ya Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, biarlah Engkau menjadi jawaban atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dan bawa korban syukur di hadapan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya.
korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagimu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini, bertahta atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya terserang, mari kita bersorak. Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat. Ya Tuhan, ya Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagimu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini, Dia bertahta atas pujian kami, bertahta atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya terserak, mari kita bersorak. Mari katakan, Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat. Ya Tuhan, ya Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagimu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini, bertahta atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya terserah, mari kita bersorak. Haleluya. Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat. Ya Tuhan, ya Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat. Ya Tuhan, ya Raja,
ajaib perbuatannya dahsyat, Allah kita dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat, Allah kita dahsyat, dahsyat, Allah kita dahsyat. Haleluya Jesus, haleluya. Kita umat yang diberkati Tuhan, mari kita bersorak kepada Tuhan, puji Dia, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu yang melimpah.
Berkat kekuatan kesehatan yang berikan kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami membalas dengan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku, ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku, ini jiwaku, amin, hanya bagi-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, aku milik-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Bapa, sebagai korban syukur di hadapan-Mu yang terbaik Bapa. hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku, ini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tuhan Kau Allahku,
Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. tak henti di setiap langkahku, Ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Selamanya. Sampai selamanya. Selamanya Tuhan, kami mau mengiringmu, kami mau mengikutimu, kami mau mengejar hadirmu, Yesus. Engkau Tuhan dan Rajaku, Kami tak dapat hidup tanpamu. kami takkan berhenti menyembahmu, memujimu Tuhan. Kaulah pemilih hidup kami, Kau di Bapa. Kau dimuliakan, Kau diagungkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu ajaib, Kasih-Mu lah segalanya bagi kami, Ini hidup kami Tuhan. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku,
tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku. Kepada hambanya yang menyampaikan firman kami persilakan. Tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu. Selamanya. Kembali malam hari ini kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Meskipun kami tidak bisa melihat Engkau, tetapi kami percaya Engkau melihat kami. Bahkan Engkau melihat hati-hati kami yang rindu untuk mencari wajah-Mu. Biarkan Engkau akan menggenapi kerinduan hati kami dengan Engkau menyatakan diri-Mu supaya kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kemuliaan-Mu ya Bapa. Malam hari ini kami rindu merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami dan nyatakanlah isi hati-Mu, supaya kami boleh melakukan dengan tepat apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Saya ingin mengulang kembali renungan yang mungkin sudah beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, supaya kita kembali merenungkan ya saudara, renungan ini. Renungan ini berbicara mengenai sebuah perjumpaan ilahi. Saya terinspirasi dengan seorang yang menulis sebuah buku dengan judul Momen Penentu. Ya. Di dalam kehidupan seseorang, kita harus punya sebuah momen, sebuah peristiwa atau kejadian yang itu seharusnya menjadi sebuah titik balik di dalam kehidupan kita. Dan momen penentu itu adalah sebuah perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Kalau kita belajar dari kehidupan Paulus, dia mengalami titik balik di dalam kehidupannya saat dia berjumpa Tuhan di tengah jalan. Alkitab juga pernah mencatat ada seorang yang mengalami titik balik di dalam kehidupannya, namanya Zakheus. Titik balik itu terjadi dalam kehidupannya waktu dia ketemu atau berjumpa dengan Tuhan. Jadi begini ya saudara, Tuhan itu punya banyak berkat.
Tuhan itu punya banyak anugerah yang luar biasa di dalam kehidupannya. Tetapi anugerah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, yang Tuhan rindu kita memilikinya, Dia simpan di wajahnya. Saya ulangi lagi ya. Ada banyak berkat, ada banyak anugerah yang Allah sediakan bagi kita anak-anaknya, itu Dia simpan di wajahnya. Makanya kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, maka ayat-ayat yang berbunyi carilah wajahku, carilah wajahku. Saya coba lihat di konkordansi, itu kurang lebih 1000 lebih. Ayat-ayat yang berbicara tentang mencari Tuhan dan pentingnya mencari Tuhan. Coba, saya akan bagikan beberapa ayat ya saudara. Kalau kita melihat di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-11, itu ada sebuah perintah untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Sekali lagi ya saudara, kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya itu bukan karena pengalaman. Bukan karena sumber-sumber daya yang lain. Tetapi kekuatan datang di dalam kehidupanmu karena apa? Karena kamu cari wajah Tuhan. Orang yang ketemu dengan wajah Tuhan akan selalu kuat. Amin ya Bes. Kalau Yabes kepengen kuat, yang harus dilakukan apa? Cari wajah Tuhan. Ketemu dengan Tuhan. Dan akan selalu kuat menghadapi badai apapun. Amin. Ya, jadi sekali lagi, kadang ya saudara, jangan saudara bilang, wah tidak kuat menghadapi kehidupan ini. Tidak ada orang yang tidak kuat. Kita dirancang oleh Tuhan bukan hanya diberi surga, tetapi kita dirancang menjadi pemenang-pemenang. Kenapa? Roma mengatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Allah sangat mengasihi kehidupan kita. Dan Dia menyediakan selalu kekuatannya lewat wajahnya. Cari wajahnya. Coba. Di dalam Mazmur 105 ayat yang keempat. Juga mengatakan yang sama. Carilah wajah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Jadi saudara tahu ya, untuk jadi kuat, untuk jadi hebat gimana caranya? Cari wajah Tuhan. Nah, seringkali atau sekarang saya balik. Kalau tidak cari Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Di dalam 2 Tawarikh 12 ayat yang ke-14. Ia berbuat jahat karena, lihat ya saudara, bagaimana orang itu jatuh dalam kejahatan demi kejahatan. Karena apa? Coba. Cepat atau lambat ya. Kalau orang tidak suka mencari Tuhan, cepat atau lambat dia pasti berbuat kejahatan. Karena apa saudara? Firman Tuhan berkata, kita ini kepengen ya melakukan hal-hal yang baik. Tidak ada orang yang kepengen melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi dikatakan roh itu penurut, dagingnya lemah. Karepnya ada, tapi bagaimana bisa punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang baik kalau tidak pernah mencari Tuhan. Ya. Jadi cari Tuhan dengan tekun, itu akan menghindarkan kita dari kejahatan-kejahatan. Nah, dan sekali lagi ya saudara, Tuhan memberikan perintah ya, untuk kita mencari Dia. Dan orang yang mencari Dia beroleh kekuatan yang baru. Orang yang mencari Dia akan berjumpa dengan wajahnya. Dan begini, Tuhan itu bukan hanya perintah. Tetapi Tuhan itu kepengen betul-betul lihat. Kalau sudah lihat ya, di dalam Mazmur 14 ayat yang kedua. Sudah tahu Tuhan itu di surga ya.
selalu lihat saudara, tahu ya. Henok selalu dilihat juga, semua dilihat oleh Tuhan. Nah pertanyaannya, yang Tuhan lihat dari Henok apanya coba? Apa Tuhan bingung, wah kasihan anakku ini rambutnya tidak tumbuh. Apa begitu? Kebanyakan Tuhan tidak terlalu lihat hal-hal fisik bagi saya. Meskipun Tuhan sangat rindu ya memberkati anaknya ya. Dia bisa mendandani bunga padang, bunga bakung di padang. Saya percaya dia juga bisa mendandani Mas Seno. Tetapi ada yang lebih menarik daripada mendandani Mas Seno. Lihat ya saudara, setiap kali Tuhan memandang ke bawah untuk melihat anak-anak manusia, apa yang kepengen dia lihat? Ayat ini berkata, dia kepengen lihat apakah ada anak-anaknya yang mau cari wajahnya. Dan orang-orang yang mencari Tuhan itu digolongkan kepada orang-orang yang akal budinya waras. Ya, betul enggak? Jadi ya sekarang tahu ya, bisa digolongkan sebagai orang waras kalau berakal budi. Orang yang berakal budi pasti cari Tuhan ya. Jadi orang yang waras itu selalu cari Tuhan. Nah, ini ayat-ayatnya. Nah, saya kepengen cerita ya saudara mengenai kehidupan seorang yang bernama John Wesley. Ya. Saya di dalam tulisan mengenai John Wesley itu ada sebuah ungkapan yang bagi saya menarik. Begini, berjumpa dengan Tuhan itu adalah sebuah pengalaman yang paling besar atau terbesar yang bisa dimiliki oleh seseorang. Saya ulangi lagi. Ketemu dengan wajah Tuhan itu adalah sebuah pengalaman yang terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Bahkan saya bisa berkata begini, berjumpa dengan Tuhan itu adalah prestasi manusia yang paling tinggi. Berjumpa dengan Tuhan. Nah, saya mau menerangkan dengan pengalaman hidup dari John Wesley. John Wesley ini sudah dari kecil orang yang suka melayani Tuhan, menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Dia punya kelompok orang, sekelompok beberapa orang yang punya namanya Holy Club. Ya, jadi kalau sudah punya geng boleh ya. John Wesley ini punya geng, tapi gengnya dikasih nama yang bagus ya. Holy Club, jadi apa ini? Kumpulan orang-orang yang mau hidup kudus. Nah, tapi kerjaannya ini suka doa puasa, cari Tuhan gitu ya. Nah, di bulan Oktober tahun 1735, kelompok Holy Club ini mau pergi ke Amerika untuk memberitakan Injil. Jadi mereka naik sebuah kapal di dalam bulan Oktober tahun 1735. Naik kapalnya lama ya saudara, kalau zaman dulu kira-kira 5 bulan untuk bisa sampai ke situ. Nah, di tengah-tengah pelayaran mereka itu badai yang sangat kuat datang atas kehidupan mereka. Sehingga kebanyakan orang-orang yang ada di dalam kapal itu teriak-teriak karena takut. Saya tidak tahu kalau saudara ada di kapal itu kira-kira juga teriak-teriak takut mati atau gimana. Ya biasanya kayaknya pengalaman ya, tidak takut mati ya. Nah, tapi yang aneh ya saudara, di kapal yang sama ketika semua orang berteriak ketakutan, ada beberapa orang Jerman pada waktu itu yang lain teriak, yang ini memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan, mereka memuji Tuhan. Nah, John Wesley ini tertarik, wah ini Kristen ini ya. Kemudian akhirnya dia tahu mereka adalah orang-orang Moravia, orang-orang
golongan Moravia. Nah, ketika itu kemudian dia penasaran, ya tanya kepada orang, semua orang teriak loh mau takut mati. Kamu enggak takut? Enggak, saya enggak takut. Kemudian dia tanya kepada ibu-ibu dan anak-anaknya. Ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, anak-anakmu apa enggak takut? Mereka bilang, kami semua enggak takut. Mereka apa ya, penuh sukacita kehidupannya. Nah, karena penasaran ya, akhirnya John Wesley ini ikut dengan golongan Moravia ini. Kok bisa ya mereka ini hadapi badai yang begitu luar biasa tidak takut. Saya ini pendeta yang mau pergi memberitakan Injil, kok masih takut mati. Jadi saudara yang pelayan praise and worship atau siapapun saudara ya, kalau masih takut mati, kita mesti ikut orang-orang Moravia ini. Gimana caranya supaya tidak takut mati? Akhirnya ketika dia kumpul dengan orang-orang ini, mereka tahu, John Wesley tahu, oh saya ini perlu ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Kemudian dia atur begitu rupa ya saudara, waktu-waktunya untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan singkat cerita, John Wesley mengalami pengalaman yang sama yang dialami oleh orang-orang Moravia, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Nah, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, itu semua orang ya saudara, yang pernah berjumpa dengan Tuhan, itu tidak mungkin tidak terjadi apa-apa di dalam kehidupannya. Buku itu menuliskan kalau yang biasa berjumpa yang luar biasa, sesuatu pasti terjadi. Nah, John Wesley saat dia berjumpa dengan Tuhan, itu ada sebuah semangat yang baru di dalam kehidupannya. Ada sebuah sukacita pelayanan. Luar biasa ya saudara, zaman dahulu orang pergi menginjil itu tidak naik pesawat. John Wesley ini naik kuda. Dan menurut sejarah ya, John Wesley ini berkuda 250.000 mil. Itu kalau saya kilokan tadi 400.000 kilometer. Nah, enggak bisa 400.000 kilometer. Saya mau saudara ya, kalau orang jalan kaki keliling dunia ini, itu perlu waktu 11 tahun 2 bulan. Kalau enggak percaya cobaan ya. Percaya saja, makanya ya best percaya saja ya. Nah, yang saya sampaikan percaya saja. Kalau enggak percaya boleh dicoba. Mungkin baru 1 bulan coplok dengkulnya. Nah, sedangkan untuk keliling dunia ini katanya 40 kilometer. 40.000 kilometer, 40.000 keliling. Kalau enggak percaya juga ukur sendiri ya. Itu 40. Jadi luar biasa ya, John Wesley ini kira-kira keliling dunia sudah 10 kali naik kuda. Itu semangat yang luar biasa. Dia cerita begini ya saudara. Saya memandang seluruh dunia sebagai area pelayanan saya. Maksud saya, apapun bagian di dalam saya memandang itu sebagai panggilan saya untuk menyatakan kepada semua, untuk mendengar gelombang sukacita keselamatan. Ini adalah pekerjaan yang saya tahu Tuhan memanggil saya untuk melakukannya. Dan saya yakin di situ ada berkatnya. John Wesley bersedia memberitakan Injil apapun harganya. Saudara, luar biasa ya saudara. Ada sebuah semangat, ada sebuah gairah. Dan kalau saya mau bacakan ya saudara. Ketika dia meninggal, dia itu berkhotbah kira-kira 40.000 kali memberitakan Injil. Ketika dia meninggal, ada 79 orang Metodis di Inggris. Ada 50.000 orang di Amerika Utara. Dan sekarang gereja Metodis itu ada kurang lebih 7,6 juta.
Jadi banyak orang yang mengikuti apa yang dia lakukan. Ada sebuah semangat, ada sebuah sukacita di dalam kehidupannya. Ini bagaimana bisa terjadi? Itu tadi saya katakan, dia punya sebuah momen penentu yang betul-betul mengubahkan kehidupannya saat dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saya rindu mengajak saudara yang ada dalam acara worship at home ini. Mari kita juga sungguh-sungguh hari-hari ini ya saudara. Mengambil waktu, menyediakan waktu untuk mencari Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Untuk bersekutu lebih dalam dengan Tuhan. Sekali lagi ya, mencari wajah Tuhan itu adalah sebuah kerinduan di dalam hati. Tetapi mencari wajah Tuhan itu juga sebuah tindakan untuk mencari Dia. Dan ketika Tuhan melihat ada sebuah kerinduan, ada sebuah tindakan yang sungguh-sungguh. Tadi kita melihat Tuhan itu memandang ke bawah dari surga. Dan ketika dia melihat ada anak-anaknya yang sungguh-sungguh mencari dia, maka dia akan datang dengan kekuatannya. Dia akan datang dengan anugerahnya untuk menjumpai saudara dan saya. Dan sekali ketika kita berjumpa dengan dia, itu adalah sebuah pengalaman kehidupan yang paling besar yang kita bisa alami di dalam kehidupan kita. Itu sebuah berkat yang luar biasa. Itu sebuah kesempatan yang luar biasa. Oleh sebab itu ya saudara, mari kita terus menghargai kesempatan-kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab, tadi itu saya sudah kasih contoh mengenai John Wesley ya. Seorang hamba Tuhan yang akhirnya sadar dia perlu sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Alkitab juga mencatat ada seorang yang bernama Esther. Dia orang yang biasa saja. Satu kali dia mengalami sebuah perubahan kehidupan yang besar. Dari rakyat jelata menjadi permaisuri. Bagaimana bisa terjadi? Itu tadi, ada momen penentu. Dia menghargai waktu perjumpaan dengan sang raja. Oleh sebab itu saya mau mendorong saudara malam hari ini juga. Hidupmu ditentukan oleh sikapmu mengenai kesempatan-kesempatan untuk berjumpa dengan sang raja. Kalau engkau menghargai perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan angkat kehidupanmu. Karena bukan apapun, bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena apa yang kita miliki. Tetapi saudara, kerinduan kita kepada Tuhan, kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan, itu adalah sebuah kunci di dalam kehidupan kita untuk mengalami promosi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita sudah dengar promosi, semua kepingin dipromosi oleh Tuhan. Tetapi itu bergantung kerinduan hati kita untuk mencari Dia. Oleh sebab itu, tiap-tiap sore di sini kita ambil waktu yang baik untuk datang memuji menyembah Tuhan. Ini menunjukkan juga kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Tiap-tiap pagi mari ambil waktu untuk mencari Dia. Cari waktu untuk membaca firman-Nya. Untuk kita berjumpa dengan Dia. Sekali lagi, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, itu adalah sebuah peristiwa yang paling besar yang kita bisa alami di dalam Tuhan. Tuhan menyediakan banyak kejutan dari wajah-Nya. Amin. Ada banyak berkat yang saudara bisa raih ketika saudara memutuskan untuk mencari Tuhan. Saya rindu semua saudara akan mulai mencari Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan lihat perubahan besar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Biarkan saudara dan saya akan punya momen-momen yang indah. Momen-momen yang menentukan kehidupan kita.
Momen-momen yang menentukan arah perubahan kehidupan kita. Saat kita berjumpa dengan Tuhan. Katakan, ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, oh penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Yes, oh God. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biar kami cari wajah-Mu, biar kami merindukan Engkau, ya Allahku. Bapa, firman-Mu berkata Engkau dari surga itu melihat ke bumi kepada anak-anak-Mu. Dan Engkau mencari orang-orang yang mencari Engkau dengan sepenuh hati. Engkau berkata orang yang mencari Engkau akan hidup. Orang yang mencari Engkau akan beroleh kekuatan yang baru. Biarkan kami betul-betul menangkap isi hati-Mu. Dan kami mulai mencari Engkau dengan penuh kerinduan, dengan penuh semangat, dengan penuh usaha yang lebih keras. Dan kami percaya ketika Engkau melihat Zakius, Engkau datang untuk menjumpai dia. Ketika Engkau melihat Yosafat mencari Engkau
Engkau datang untuk menjumpai. Dan biarkan kami juga orang-orang yang memiliki pengalaman-pengalaman untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Hamba berdoa berkati setiap telinga yang mendengar. Supaya kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tapi kami boleh menangkap isi hati-Mu dan melakukan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kami percaya saat kami memandang wajah-Mu, kehidupan kami tidak akan pernah sama. Kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Engkau akan mempromosikan kehidupan kami. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu lewat kehidupan kami. Dan sungguh-sungguh kehidupan kami akan terus beroleh kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Mari angkat tanganmu saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.